Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Jadi langsung saja ya, enggak perlu banyak mukadimah. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-25 dan ini 2 halaman lebih. Jadi langsung saja kita mulai untuk menyingkat durasi video. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairi salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-haditsu al-khamisu wal ishruna, hadis yang ke-25. An Abdi Somad bin Al-Hasan qala kuntu inda Sufyana as-Sauri radhiyallahu ta'ala anhu asma'u minhu al-hadisa fakuntu fil masjidi yawman fasallaitu al-maghriba ma'ahu fadakhala al-baita thumma kharaja ilayya wa biyadihi ragifun wa alaihi zabibun biqadri kafin nah ini kayaknya salah cetak ya, fartanamat, kayaknya harusnya seperti itu, bukan fartamanat ya, fartanamat, non dulu kemudian mim. Khalwatuhu fakultu rahimakallahu lawim basatta ilan nasi fayatika asyarifu wal wadi'u wal ghaniyu wal faqiru fayastami'una minka al hadisa wa yahmiruna anka al hadisa. Faqala li Sufyanu ayyur rajuli indaka mansurun qala qultu imamun siqqatun ma'munun qala fa ayyur rajuli indaka Ibrahimu an-Nakh'iyu qala qultu imamun min a'immatil muslimina qala fa ayyur rajuli indaka Alqamatu wa Abdullah ibn Mas'udin qala qultu min afadili ashabi Rasulillah. Saya baca satu paragraf ya untuk menyingkat durasi video. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abdus Somad bin Al-Hasan. Beliau berkata, saya pernah suatu ketika itu bersama Imam Sufyan as-Sauri radhiyallahu ta'ala anhu, saya mendengar dari beliau sebuah hadis. Nah, suatu hari saya itu ada pada masjid dan saya sholat maghrib bersama beliau. Setelah melaksanakan sholat maghrib, beliau masuk ke rumah kemudian membawa sebuah ronggif, roti ya, adonan roti kepada saya. Dan di atas adonan roti tersebut itu ada kismis, yang mana kismisnya itu sebanyak telapak tangan, sehingga khalwatuhu ya, apa ya, kalau pakai hak ya rasa manisnya, tapi di sini pakai kho ya, tapi semestinya harusnya pakai hak ya. Kalau khalwah itu kan privasi atau keadaan sepi ya, tapi bisa saja sih pakai kho, tapi di sini saya artikan pakai hak ya, sehingga rasa manis dari kismis tadi itu menyebar ke adonan roti tersebut. Kemudian saya berdoa, semoga Allah merahmati Anda wahai imam. Kalau seandainya Anda itu membagikan adonan roti ini kepada orang-orang, maka akan datang kepada Anda orang mulia, orang yang rendah hati, orang kaya, orang fakir ya, datang kepada Anda. Mereka akan mendengarkan hadis dari Anda dan akan membawa pulang hadis tersebut. Nah, kemudian Sayyidina Sufyan as-Sauri itu bertanya kepada saya, bagaimana pendapatmu mengenai Mansur? Kemudian saya jawab, beliau adalah imam yang sikoh itu dapat dipercaya, makmun juga bisa dipercaya sih. Kemudian beliau bertanya lagi, bagaimana menurutmu tentang Ibrahim an-Nakh'i? Kemudian di sini saya jawab, beliau adalah salah satu pemimpin dari beberapa pemimpinnya umat Islam. Kemudian beliau bertanya lagi, bagaimana pendapat engkau mengenai Alqamah serta Abdullah bin Mas'ud? Bagaimana menurutmu? Kemudian saya jawab, mereka berdua termasuk salah satu sahabat Rasulullah SAW yang utama. Kemudian di sini Sufyan as-Sauri berkata, haddatsana Mansurun an Ibrahima an Alqamata an Abdullah bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala lamma khalaqa jannati adnin da'a Jibril alaihi salamu faqala lahu intaliq fandur ila ma khuliqa ya, ila ma khuliqa li ibadi wa awliyai. Qala fadhahaba Jibril alaihi salamu yatufu fi tilkal jinani
Fa asyrafat ilaihi jariyatun min huril aini min ba'di tilkal kusuri fatabassamat ila Jibrila alaihi salamu fada'at jannatu adnin min da'i sanayaha fakhara Jibril alaihi salamu sajidan fadanna annahu min nuri rabbil izzati fanadathu ya aminallahi irfa' ra'saka fanadara ilaiha faqala subhanalladzi khalaqaki faqalat al-jariyatu ya aminallahi atadri liman khuliqtu qala la qalat innallaha ta'ala khalaqani liman athara ridallahi ala hawa nafsihi. Kemudian di sini Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri itu menyampaikan sebuah hadis. Saya mendengar hadis ini dari Mansur, kemudian Mansur itu dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud, ya. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah Ta'ala telah menciptakan surga Aden, di sini redaksinya itu Jannatu Adnin, pakai jamak muannas salim. Jadi kemungkinan itu surga Aden itu ya ada kompleksnya. Ini kompleks surga Aden, isinya ada banyak istana, ya mungkin seperti itu. Enggak hanya surga Aden itu satu bangunan, itu enggak, tapi surga Aden itu ya kalau di dunia itu ibarat kayak perumahan, mungkin seperti itu ya, tapi bisa juga salah ya, atau mungkin lebih baik ketimbang itu. Ketika Allah telah menciptakan surga Aden, ya Allah di sini memanggil malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat Jibril, pergi, lihatlah kepada sesuatu yang diciptakan untuk hamba-hambaku dan kekasih-kekasihku. Kemudian di sini kami melanjutkan ceritanya, malaikat Jibril tadi itu kemudian pergi, yatufu tawaf atau mengitari atau mengelilingi surga tersebut. Nah, ketika beliau mengelilingi surga tersebut, ada salah satu bidadari yang menampakkan diri dari sebagian istana-istana yang ada di surga Aden. Sehingga bidadari tersebut itu senyum kepada malaikat Jibril, dan itu membuat surga Aden itu bercahaya atau bersinar disebabkan oleh sinar yang berasal dari gigi bidadari tadi, ya. Min da'i sanayah, saya artikan dari cahayanya dua ini, gigi atas sama gigi bawah. Ya mungkin artinya bisa salah sih, tapi saya artikan itu dulu. Nah, sehingga itu membuat malaikat Jibril itu jatuh dalam kondisi sujud, karena malaikat Jibril itu mengira bahwa itu adalah cahaya yang berasal dari Tuhan yang maha luhur. Nah, setelah melihat malaikat Jibril yang dalam kondisi sujud tadi, bidadari itu berkata, wahai makhluk yang dipercaya oleh Allah, angkat kepala Anda. Sehingga di sini malaikat Jibril itu melihat ke bidadari tersebut, dan malaikat Jibril berkata, Maha suci Zat yang telah menciptakan engkau. Kemudian bidadari itu bertanya, wahai makhluk yang dipercaya oleh Allah, tahukah Anda saya ini diciptakan untuk siapa? Malaikat Jibril menjawab, saya nggak tahu. Kemudian bidadari tadi menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menciptakan saya bagi orang yang mendahulukan ridha Allah dibandingkan hawa nafsunya. Ya, jadi itu patokan standar ya untuk bidadari, yaitu bidadari itu kan suci. Ya, otomatis at-thayyibatu lit-thayyibina, ya makhluk yang suci dari golongan perempuan ya diberikan kepada makhluk laki-laki yang suci. Jadi kalau kita mau mendapatkan bidadari, ya ini tadi patokannya, kita mendahulukan ridha Allah daripada kita mengumbar hawa nafsu kita. Nah, wasu'ila Nabi alaihi salatu wassalamu an bina'il jannati kaifa bina'uha faqala lubnatun min fiddatin wa lubnatun min dahabin wa milatuha al-misku, ya, wa milatuha al-misku al-adfaru wa turabuha az-za'faranu wa husba'uha al-lu'lu'u wal yaqutu. Qala ja'a rajulun min ahlin kitabi ila Nabi alaihi salatu wassalamu faqala ya Abul Qasimi ataz'amu za'ima yaz'amu atau za'ama yaz'umu, kayaknya za'ama yaz'umu, ataz'umu anna ahlal jannati ya'kuluna wa yashrabuna. Qala an-Nabi alaihi salatu wassalamu na'am. Qala walladhi nafsi biyadihi anna ahadahum la yu'ta quwwata mi'ati rajulin fil akli wasyurbi wal jima'i wasyahwati. Qala alladhi yu'kalu wa yusrabu yakunu lahu hajatun
Wal jannatu thayyibatun laisa fiha ada. Qala an-nabi alaihi salatu wasallamu takunu hajatu ahadihim rashan yufidu min jildihi ka rashil miski. Qala inna ahlal jannati mi'atun wa isruna saffan samanuna saffan min ummati wa arba'una saffan min sairil umami. Wa qila inna tula kulli saffin minal masyriqi ilal maghribi wa ardu kulli saffin mislu aradid dunya. Berarti wa aradu kulli saffin mislu aradid dunya. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam itu pernah ditanya mengenai bangunan di surga. Bagaimana bangunannya? Beliau menjawab, jadi bangunannya itu terdiri dari batu yang terbuat dari perak atau yang terbuat dari emas. Kemudian untuk semennya itu terbuat dari misik adfar. Tanahnya turab ya, tanahnya itu terbuat dari za'faron. Kemudian untuk khosba'uha, nah ini juga artinya tanah sih, tanah yang subur yang menumbuhkan pohon-pohon itu terbuat dari mutiara dan yakut. Kemudian di sini rawi menjelaskan ada sebuah kisah, pernah ada seorang laki-laki yang termasuk ahlul kitab datang kepada Nabi alaihi salatu wasallamu, dan beliau ini dan dia ini bertanya, wahai ayahnya Qasim, apakah Anda yakin bahwa penduduk surga itu makan dan minum? Nabi alaihi salatu wasallamu menjawab, ya, mereka makan dan minum. Kemudian di sini Rasulullah bersumpah, demi zat yang mana jiwaku ini ada pada kekuasaannya, sesungguhnya masing-masing penduduk surga itu dikasih kekuatan setara 100 laki-laki di dalam makan, minum, jima, dan syahwat. Kemudian di sini rawi menjelaskan bahwa apapun yang dimakan dan diminum oleh penduduk surga itu nantinya akan menjadi kebutuhan bagi penduduk surga. Nah, surga itu kan isinya itu hal-hal yang baik, tidak ada celaan, ya. Kemudian di sini Rasulullah itu menjelaskan dalam sebuah hadis, beliau bersabda, jadi kebutuhan atau hajatnya masing-masing penduduk surga, yaitu yang dimaksud kebutuhan tadi adalah keringat, yang mana keringat ini muncul atau keluar dari kulitnya penduduk surga, dan ini seperti rashil miski, seperti minyak misik. Nah, kemudian Rasulullah atau Nabi alaihi salatu wasallam juga menjelaskan bahwa penduduk surga itu terdiri dari 120 shaf. Yang 80 shaf itu terdiri dari umatku, yang 40 shaf itu isinya umat-umat yang lain selain umatku. Nah, kemudian dikatakan bahwa panjang dari masing-masing shaf itu panjangnya itu dari timur ke barat. Sedangkan untuk lebar dari masing-masing shaf, ya, satu shafnya itu lebarnya itu selebar luasnya dunia. Jadi ya bisa kalian bayangkan sendiri ya, 120 shaf itu sebanyak apa. Ini sudah jam berapa ini? Ini mau piket saya. Nah, sedikit lagi ya. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqulu li ahlil jannati ya ahlal jannati fayaquluna labbaika wa sa'daika fayaqulullahu ta'ala hal raditum fayaquluna wa ma lana la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ti a'tayuti ma lam tu'ti ahadan min khalqika fayaqulullahu ta'ala ana u'tikum afdala min dalika fayaquluna ya rabbi ayyu syai'in afdalu min dalika qala Allah ta'ala uhilla alaikum ridwani fala askhatu ba'dahu abadan. Summa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu yunati munatin idza dakhala ahlu jannati an. Nah, ini juga kemarin pernah kita bahas ya di hadis yang ke-10 kalau nggak salah. Jadi redaksinya itu sama, cuman di sini itu pakai an. Kalau yang hadis yang ini, yang kemarin itu pakai apa saya lupa ya. Annalakum antah haya Yahya. Ini saya lagi-lagi lupain. Annalakum antah yu atau antah yau wala tamutu abadan wa antasihu wala tasqamu abadan wa antashabu wala tahramu abadan wa antatana'amu wala tabasu abadan wa dzalika qauluhu ta'ala wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Surat Al-A'raf ayat 43. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya
Allah Ta'ala itu berfirman kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, kemudian mereka menjawab, labbaika wa sa'daika. Sendika dawuh Gusti, saya artikan seperti itu saja ya. Kemudian Allah Ta'ala bertanya, apakah kalian puas atau ridho? Kemudian mereka menjawab, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak ridho, wahai Gusti. Anda telah atau engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang belum pernah engkau berikan kepada siapapun dari makhluk Anda, dari makhluk engkau. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, saya akan memberikan kepada kalian lebih baik ketimbang itu. Kemudian penduduk surga bertanya, wahai Tuhan kami atau wahai Tuhanku, apa yang lebih utama daripada itu semua? Kemudian Allah Ta'ala menjawab, mulai sekarang saya halalkan bagi kalian ridhoku, sehingga aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Kemudian Nabi SAW bersabda, nanti ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, ada sebuah panggilan, sekarang kalian itu akan hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Kalian akan sehat dan tidak akan pernah sakit selamanya. Kalian akan muda dan tidak akan pernah menua selamanya. Kalian akan merasa nikmat atau ya merasa nyaman dan tidak akan pernah putus asa selama-lamanya. Hal itu sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf yang jika dialih bahasakan, ini saya sudah artikan sih di samping saya, cuma di sini coba saya artikan. Jadi mereka penduduk surga itu akan dipanggil. Ini adalah surga yang diwariskan kepada kalian semua disebabkan amal-amal yang senantiasa kalian lakukan. Surat Al-A'raf ayat 43. Jadi ini sudah jam 4:30 kalau ini saya bikin ya 4:30. Saya mau piket dulu, nanti saya lanjutkan setelah saya piket. Mungkin malamnya, ini saya buatnya kan sore ya, jadi mungkin malamnya saya lanjutkan, oke? 4 hours later. Nah, jadi sekarang sudah malam, sekarang adalah jam 20.40, ya jam 8:40. Kita lanjutkan sampai mana tadi? Nah, sampai ini. Summa qala an-nabi alaihi salatu wassalamu yaqulu Allah Ta'ala, a'dadtu li'ibadi as-salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Iqra'u qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Surat As-Sajdah ayat 17. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hadis qudsi ya, saya telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh, yaitu menyiapkan sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan sesuatu yang tidak pernah terlintas di hatinya manusia. Nah, kalian itu baca firman Allah Ta'ala surat As-Sajdah ayat 17. Jika dialihkan bahasa ya seperti yang di samping, ya coba saya artikan ya. Nafsu atau jiwa ya itu tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu berupa bidadari-bidadari sebagai bentuk balasan terhadap apa atau terhadap amal-amal yang senantiasa mereka kerjakan ketika masih di dunia. Surat As-Sajdah ayat 17. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalamu la maudi'u sauti ahadikum fil jannati khairum minad dunya wa ma fiha. Iqra'u in syi'tum a'udzu billahi minasyaitonir rajim faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surat Al-Imran ayat 185. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya atau sungguh tempatnya apa celurit kok celurit apa cemeti apa itu pecut ya, tempatnya pecut salah satu dari kalian yang ada di surga itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi hanya sekedar tempat peralatan saja yang ada di surga itu lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, jika kalian berkeinginan, bacalah firman Allah Ta'ala surat Al-Imran ayat 185. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka orang tersebut itu sungguh beruntung. Tidaklah ada kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan yang menipu.
Surat Al-Imran ayat 185. Wa inna fil jannati syajaratan law sara araqibu fi dhilliha mi'ata amin fama yaqta'uha. Iqra'u in syi'tum. Surat Al-Waqiah ayat 30 sampai 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah. Nah, kemudian di surga itu ada sebuah pohon yang mana kalau seandainya ada pengendara yang melewati naungannya sepanjang 100 tahun ya, atau selama 100 tahun itu tidak akan cukup untuk melewati naungan dari pohon tersebut. Nah, jika kalian berkeinginan, bacalah firman Allah Ta'ala surat Al-Waqiah ayat 30 sampai 34. Jadi di surga itu isinya itu antara lain adalah naungan yang dipanjangkan, kemudian mata air yang mengalir, buah-buahan yang banyak. Kemudian buah-buahan itu tidak pernah putus serta tidak dilarang untuk dimakan atau dipetik. Kemudian ada firas atau ranjang-ranjang yang ditinggikan. Kemudian Wa'adil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi alaihi salatu wassalamu qala naja Musa alaihi salamu rabbahu faqala ya Rabbi akhbirni an akhiri man yadkhulu al-jannata wa kam yakunu lahu minal jannati qala Allahu ta'ala ya Musa la yabqa fin nari muslimun illa rajulun wahidun ukhrijuhu minan nari bi rahmati fayaqifu ala babil jannati fa aqulu udkhulil jannata fayaqulu kaifa adkhulu al jannata wa qad akhadha an-nasu manazilahum wa darajatihim wa lam yabqa li syai'un wala makanun fa aqulu abdi radiyallahu atardo fil jannati minal makani bimaqdari mamlakati malakaini fid dunya atau bimaqdari mamlakati mulkun atau berarti mulkaini ya, bimaqdari mamlakati mulkaini fid dunya qala fayaqulu qad raditu fa aqulu lahu udkhulil jannata walaka ad'afu dalika fa'utihi biqadri mamlakati arba'ati mulukin min mulukid dunya qala yakunu misla khurasana wa iraqa wa yamana wa syam itu isim ghairu munsharif atau bukan ya, saya lupa. Nah, kemudian hadis yang diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda Nabi Musa pernah bermunajat kepada Tuhannya. Ya, ini sama ya seperti di hadis yang nomor 10 kemarin. Nah, Nabi Musa bertanya, wahai Tuhanku, beritahu kepada saya orang yang terakhir kali masuk surga dan berapa bagiannya di surga. Kemudian Allah Ta'ala menjawab, wahai Musa, di neraka sudah tidak ada tersisa orang muslim kecuali satu laki-laki yang saya keluarkan dari neraka dengan rahmatku. Kemudian orang tadi itu berhenti di depan pintu surga. Kemudian saya katakan kepada orang tadi, masuklah ke dalam surga. Akan tetapi orang tadi itu berkata, bagaimana saya masuk ke dalam surga? Kayaknya itu semua manusia itu sudah memasuki kamar-kamar mereka serta derajat-derajat mereka. Sudah ada tidak ada satupun sisa untuk saya. Ya. Kemudian saya bertanya kepada laki-laki tadi, wahai hambaku, apakah engkau ridho kalau misalkan saya kasih tempat di surga seukuran 2 kerajaan di dunia? Ya. Kemudian laki-laki tadi menjawab, saya ridho atau saya puas. Kemudian saya berfirman kepada hambaku tadi, kalau begitu masuklah ke dalam surga dan untukmu kelipatan dari itu. Maka saya beri laki-laki tadi tempat seukuran 4 kerajaan dunia. Kemudian di sini musonef mengomentari bahwa luas dari 4 kerajaan itu adalah seperti Khurasan, Irak, Yaman, kemudian Syam. Qala Musa alaihi salamu ya Rabbi akhbirni an awwali man yadkhulu al-jannata kam miqdaru makanihi minha qala ya Musa hayhata hayhata ulaika humus sabiqun a'dadtu lahum fiha ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar qat. Kemudian Nabi Musa kepo dengan orang yang pertama kali masuk surga. Wahai Tuhanku, beritahu kepada saya tentang orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Kira-kira berapa bagiannya di surga?
Kemudian Allah Ta'ala menjawab, wahai Musa, hayhata hayhata, jauh Musa, jauh banget ya. Mereka adalah orang-orang yang sabik, yang menyalip atau orang-orang yang unggul. Saya menyiapkan bagi mereka di surga itu sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas oleh manusia manapun sama sekali. Qala, kemudian di sini musannif melanjutkan, wa yu'ayyidu hadal hadisa ma rawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi alaihi salatu wassalamu qala Rasulullah. Di sini ada dua ya. Yang pertama anin Nabi, kemudian qala Rasulullah. Ini kayaknya ada salah cetak ini. Tapi di sini saya ketik apa adanya ya, sesuai yang ada di kitab saya. Tapi kayaknya ini ada kelebihan ya. Jadi langsung saya masuk ke matan hadisnya. Anna akhira man yadkhulu al-jannata law adafa Adama alaihi salamu ma'a dzurriyyatihi ajma'a lawasi'ahu dzalika makanan wa rizqan. Jadi hadis ini itu dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya orang yang paling akhir masuk ke dalam surga, kalau misalkan diikutkan sama Nabi Adam beserta semua keturunannya, ajma'a, totalitas, maka sungguh mereka semua itu akan cukup masuk ke dalam bagian surga orang terakhir tadi yang luasnya 4 kerajaan tadi itu. Makanan warizkon, baik lokasinya maupun rezekinya itu cukup untuk seluruh Nabi Adam serta keturunannya ya. Nah itu apalagi bagiannya orang yang pertama kali masuk surga. Wah jauh, hayhata hayhata, jauh ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini, yaitu tentang hadis yang ke-25 beserta kisahnya. Wallahu a'lam bishawab, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Nah, jadi untuk kesimpulan dari hadis ini itu sama seperti yang ada di hadis ke-10 ya. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.